Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Nurjana dari TK Pamekar Budi 1 Sukoharjo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Pada kali ini akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, dikarenakan setiap anak itu unik dan mempunyai keberagaman masing-masing. Seorang guru harus meyakini bahwa semua murid bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya, bahwa bersikap adil bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri yang unik. Guru adalah kunci dari pengembangan program pembelajaran dan membutuhkan komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua murid. Adapun hal yang harus dilakukan guru agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan yaitu 1. Membuat tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru harus mengetahui informasi tentang apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan memperhatikan minat murid, akan membantu guru dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada bagaimana cara-cara paling baik dalam belajar masing-masing individu. Dengan memperhatikan profil belajar murid, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan penilaian dan refleksi terhadap praktik pembelajaran, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan 3 kebutuhan belajar terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajarkan sesuai dengan kurikulum. Konten dapat dibedakan terhadap kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid atau kombinasi dengan ketiganya. Untuk mengukur kesiapan belajar murid dapat menggunakan equalizer dari Tomlinson agar anak mendapat pengalaman belajar yang menantang. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu proses seperti apa yang diperlukan agar murid memahami atau memaknai informasi yang dipelajari, di antaranya dengan penerapan pembelajaran mandiri atau berkelompok, penerapan scaffolding, kegiatan berjenjang, penerapan tantangan dari sudut-sudut minat.
membuat agenda individu untuk murid, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas, mengakomodasi gaya belajar anak, serta pengelompokan yang fleksibel dengan kesiapan, kemampuan, dan minat anak. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu tagihan atau hasil kerja seperti apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini mencerminkan pemahaman murid dan tujuan belajar yang diharapkan melalui produk yang berbeda. Dapat dengan karangan, pidato, tarian, diagram, rekaman, gambar, dan sebagainya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 bahwa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, guru akan dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Sedangkan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, berpihak pada murid, dan merupakan strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang dilaksanakan dengan adanya kesepakatan kelas untuk mewujudkan budaya positif. Demikian tadi pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.